selamat sore Smart Listeners. Disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Suroto 4, Kota Baru, Yogyakarta. This is 102.1 Smart FM Yogyakarta. Ya, apa kabar Anda di kesempatan sore kali ini? Saya yakin hari yang istimewa untuk Anda ya. Apalagi setiap hari Selasa jam 16 sampai jam 17 pasti sudah ditunggu program Smart Personality ya. Ya, dan untuk Anda yang ingin gabung di program Smart Personality, silakan ya, boleh datang ke studio langsung. Tapi telepon dulu ya, atau ngasih kabar dulu biar nanti kita atur jadwalnya, biar nggak terlalu ramai banget di sini dan juga nanti bisa fokus itu nih. Anda bisa gabung ke 55770 untuk yang mau ikutan di kesempatan sore kali ini, ataupun bisa SMS ke 0815 689 6666 ya. SMS-nya 0815 689 6666. Seperti yang sudah kita infokan di media sosial bahwa sore kali ini kita mau ngebahas karakter sanguinis ya. Seorang sanguinis yang lebih terkenal dengan suasana ataupun hatinya yang selalu happy, yang selalu hangat bersahabat. Tapi mungkinkah seorang sanguinis itu menjadi galau? Nah, nanti akan kita bahas ya. Dan di studio hadir tamu kita, Mas Imbansah juga datang sih, tapi ntar dulu. Kita sapa dulu nih tamu kita nih, ada Mas Indra. Selamat sore Mas Indra. Sebentar, kok belum bunyi ya? Oke, sekarang. Oke. Selamat sore Mas Indra. Selamat sore Mas Hasta. Selamat sore Smart Listener. Kabar baik? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Luar biasa. Kayaknya lama-lama jadi host ini. Siapa takut tuh ya? Siapa takut tuh. Oke, kelihatan kan nih sanguinisnya juga udah mulai Oke, Iya. Ya kita mau bahas sebentar tadi yang sudah saya sampaikan, seorang sanguinis ya Mas Indra ya. Yap. Dan tadi keywordnya kan fun way. Seorang sanguinis pasti happy, terus hangat, bersahabat gitu ya. Iya, Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin seorang sanguinis itu apa ya, menjadi galau Iya, gitu benar. tertekan gitu ya. Iya. Ada cerita dulu nggak sebelum nanti kita bahas ke Mas Irmansyah, karena Mas Irmansyah juga sudah siap nih. Tapi ntar dulu Mas Irmansyah biar santai-santai dulu deh. Wis, gak santai-santai. Santai. Oke, cerita dulu. Jadi begini Mas Hasta. Ceritanya sih belum lama ini, baru tadi malam sih sebenarnya. Wah, hangat banget. Hangat banget ya. Tadi malam pada waktu mau tidur itu jam 10 ya. Jam 10 itu tahu-tahu dibangunin tuh. Ndra mau konsul, dia bilang gitu kan. Apaan nih konsultasi gitu malam-malam lagi. Malam-malam konsul ya. mau tidur lagi. Cewek cowok nih? Cewek kebetulan. Wah, cemburu ya. Yang sebelahnya sendiri. Oke, terus Konsul apa nih? Konsul penyakit atau konsul apa tuh kan, dia bilang gitu. Indra mau konsul tentang personality, dia bilang gitu. Oh itu. Terus gimana tuh kan. Terus dia bilang gini, Indra aku tuh bingung nih. Di kantor tuh kan aku umurku udah segini, dia bilang gitu. Dapat tekanan dari teman-teman tuh kan, kapan menikah tuh kan. Terus dari orang tua juga kapan kawin tuh kan. Mei. Maybe yes, maybe no. Gitu ya. Asli, langsung deh. Terus Terus kamu gimana jawabnya tuh kan? Aku bingung nih tuh kan. Bingung ya. Terus gimana ceritanya kok bisa bingung? Gini Ndra, aku punya masalah sebenarnya. Padahal dia seorang sanguinis. Iya, dia seorang sanguinis banget. Ternyata bisa tertekan. Iya benar, ternyata bisa tertekan. Punya galau juga ternyata tuh kan. Walaupun dari luarnya kelihatannya fun tuh kan. Aku tanya gini kan, loh kok bisa kamu punya masalah tuh kan? Ya Ndra, aku tuh dari luar kelihatan kuat, tapi dari dalam ternyata rapuh, dia bilang gitu. Ceritanya gini Ndra, bilang aku tuh suka sama cowok nih. Wah, cowoknya ini kebetulan orangnya tuh pragmatis gitu ceritanya. Pragmatis kan ya cuek, pendiam gitu kan ya. Padahal dia pengen ya mbok aku tuh disapa gitu kan. Aku tuh kalau ngepet atau Instagram itu mbok di like gitu, di komen tuh kan. Padahal seorang pragmatis itu ngapain juga gitu ya. Iya. Agak nyambung nih. Terus nanti dia apa sih komen-komen nge-like gitu kan. Ternyata berbeda banget. Nah, dari sinilah muncul permasalahan ya. Aku suka sama cowok tapi kok nggak di like, nggak di komen. Nah, terus ini bagaimana nih ceritanya nih? Bagaimana caranya biar aku gak galau lagi tuh kan? Nah, terus aku bilang gini Mas, ya emang kayak gitu sih orang pragmatis emang kayak gitu tuh kan. Tapi kamu
ya kamu juga harus kamu memang harus sadar gitu kan, kamu sebagai orang sanguinis memang kamu memang butuh disayang gitu kan, butuh diperhatikan, butuh di puja-puja lah istilahnya itu kan ya. tapi karena memang si cowok ini black mati, jadi ya kamu juga harus ngerti dia gitu. Aku bilang kayak gitu ke orangnya, terus tapi gatel Ndra, aku pengennya tuh Diperhatiin ya. diperhatiin tuh kan. Ya gitu deh ceritanya. Baper nih ya. Iya. Berarti cowoknya ini deh harus belajar juga. tuh. Ya benar banget. Adanya memang gitu nih. Ya kayak Mas Jaki ya. Dokter Jaki. Dokter Jaki ngedenger nih ya. Terus akhirnya Akhirnya ya udah deh kalau gitu aku berusaha sabar, dia bilang. Aku berusaha sabar, aku berusaha buat ngertiin dulu, istilahnya kasih waktu dulu ke dia, kasih kebebasan buat dia istilah gitu. Jadi nggak perlu terlalu nuntut dia buat nge-like fotonya atau komen-komen kayak gitu. Aku bilang kayak gitu. Oh gitu ya, ya udah kalau gitu aku udah ya udah deh coba kayak gitu. Tapi gimana cara ngatasin cara rasa gatelnya Ndra gitu. Rasa gatelnya pengennya apa, pengen itu. Ya nggak apa-apa, tuh kan kamu mulai belajar buat ini, buat memahami orang lain lah gitu. Akhirnya oh ya udah deh aku coba gitu. Terus hari ini dia kayaknya mau konsultasi lagi. Terus ya udah nanti konsultasinya habis aku dari radio bilang gitu. Oke deh. Moga-moga dia denger ya. Mudah-mudahan denger. Ya, kan bisa streaming juga untuk semua listener yang mau streaming bisa ya di jejastreamers.com. Silakan nanti cari kanalnya Smart FM Yogyakarta ya. Kita ke Mas Hermansyah ya. Walaupun saya lihat ini memang fresh ya, jadi nggak usah saya tanya kabarnya, sudah kelihatan loh. Insya Allah. Tawanannya. Kan seorang sangat walaupun tertekan kan memang happy terus ya. Gitu ya. Oke, Mas Hermansyah, ini kalau ceritanya di Mas Indra itu memang ternyata memang seorang sanguinis yang punya emosi yang labil, itu memang benar juga ya. Iya, jadi dari setiap personality itu dia ada reaksi, namanya reaksi terhadap stresnya, ya, atau dia mengalami stressing atau tertekan jikalau. Nah, ada ininya sendiri, ada apa modelnya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, hari ini kan kita akan bahas fokus di sanguinis ya. Jadi ada 2 topik hari ini. Jadi personality menjadi tertekan kalau, jadi sanguin akan tertekan kalau ya, dan dia takut kepada kepada itu maksudnya takut kepada itu dengan kondisi atau keadaan. Nah, sanguin ini dia tertekan kalau kondisi kehidupan di sekeliling dia itu tidak menyenangkan atau membuat dia tidak bisa happy, tidak menyenangkan. Dan rasanya seperti tidak ada seorang pun yang mencintai mereka atau tidak peduli dengan mereka. Seperti tadi temannya Indra tadi, begitu orang yang diharapkan dia merasa tidak ada respon atau tidak mencintai, dia mulai merasa tertekan, menjadi tertekan, mulai depresi gitu. Dengan demikian lingkungannya tidak menyenangkan bagi dia. Jadi seseorang sanguin yang dia bekerja di satu perusahaan, begitu perusahaan itu udah suasananya nggak menyenangkan lagi, dia tidak peduli gaji dia berapa, dia nggak peduli jabatan dia apa, dia kadang-kadang ambil keputusan, dah, gua hengkang dari perusahaan ini. Resign, seperti itu. Dia orientasinya tidak ke uang. Kalau sanguin ini, beda dengan melankolis. Melankolis asal gajinya gede, mau tertekan mau apa dia bertahan terus nih ya. Nah, tapi kalau sanguin digaji berapapun, tapi suasana lingkungan dia udah nggak menyenangkan lagi, dia tinggalkan itu. Kalau dia kerja dia resign, kalau dia di organisasi dia keluar dari organisasi itu, kalau dia di grup WA atau grup Facebook, ya suasananya nggak menyenangkan lagi, dia keluar. Tidak peduli berapa uang yang dia dapat, karena dia mengutamakan kata kuncinya fun way. Seperti itu. Ukuran tidak menyenangkan seorang sanguinis itu seperti apa itu, Mas? Apa harus banyak orang atau di situ banyak kemeriahan, happy ya, gitu? Contohnya gini, dia sudah mulai dapat
dapat penolakan-penolakan. Oh. Tidak bersetuju, tidak ada yang mendukung dia, tidak ada yang memuji dia tadi, dan tidak ada yang membutuhkan dia. Nah, Iya. begitu tidak ada orang yang membutuhkan dia, dia merasa tertekan, ya, disitulah dia mulai bereaksi. Jadi dia menjadi tertekan kalau gitu ya. kondisinya seperti itu, atau dia stres lah ya. Stresnya akan terjadi apabila sudah tidak menyenangkan lagi lingkungannya. Contohnya umpamanya, ada seseorang, dia profesinya marketing, income-nya besar di situ. Nah, karena suasananya sudah tidak menyenangkan lagi bagi dia, akhirnya apa yang terjadi? Dia langsung beralih profesi atau loncat ke perusahaan yang lain. Karena dia sudah merasa ini tidak support lagi nih. Gampang untuk ditekan ya. gitu ya. Dan biasanya reaksi terhadap stresnya ini, pelarian dia, ya, reaksi terhadap stres, dia nafsu makannya meningkat. Jadi Gendut ya? biasanya Iya. kemakan itu ya, kemakan. Ya, makanya banyak sanguin dia gendut. Ya, jadi topik kita ini menjadi tertekan kalau, ya, sama reaksi terhadap stres. Reaksi terhadap stresnya seperti apa? Nah, begitu suasananya sudah nggak mendukung, dia kan mulai stres nih. Nah, reaksi terhadap stresnya, yang pertama dia meninggalkan gelanggang. Meninggalkan gelanggang. Ya. Meninggalkan gelanggang itu lari dari arena. Ya, atau meninggalkan tanggung jawab lah. Bisa dikatakan seperti itu. Ya, reaksi terhadap stresnya. Nah, terus yang berikutnya, reaksi terhadap stresnya. Jadi pertama kan suasana membuat dia tertekan toh. Terus dia langkah berikutnya kan dia stres nih. Di samping meninggalkan gelanggang, biasanya reaksi yang lain, seorang sanguinis ini, dia pergi berbelanja. Jadi shopping. Repotnya kalau dia pegang kartu kredit. Sanguin rata-rata kalau pegang kartu kredit itu jebol. Nggak terkontrol ya. Jebol. Ya. Kayaknya nanti ada yang mau cerita deh. Iya, dan dia biasanya minimum payment tuh. Minimum payment ya. Udah kelama-lamaan nggak bayar sama sekali dia. Nah, jadi kalau Anda tahu personality Anda sanguinis, begitu suasana Anda tidak menyenangkan lagi, biasanya mulai meningkat menjadi stres. Nah, sebelum stres itu terjadi, kalau Anda seorang sanguin, belajarlah mengendalikan belanja Anda. Karena reaksi terhadap stres seorang sanguin kalau lagi galau, itu kalau nggak makan dia shopping. Makanya sanguin kalau lagi galau itu pasti gemuk. Berat badannya menambah. Seperti bintang tamu kita sore hari ini, Mbak Ayu Ang. Mungkin nanti Mbak Ayu Ang akan cerita, ya. Karena 2 tahun yang lalu ketemu saya masih agak langsing seksi. Ya. Sekarang Ya, sepertinya masih kelihatan seksi, subur. Serius Pak, banyak marah kurus ya. Montok. Ini Sekarang montok. ini pura-pura gemuk aja kok. Benar-benar Pura-pura gemuk, tanda kemakmuran gitu kan. tanda Ya. kemakmuran, betul. Jadi dia meninggalkan gelanggang tadi, meninggalkan tanggung jawab. Setelah dia meninggalkan gelanggang, untuk ngobatin stresnya tadi, shopping atau makan-makan. Shopping atau makan-makan. Kadang-kadang shoppingnya itu nggak terarah ya, asal happy gitu. Iya, makanya kalau beberapa tenaga penjual yang di mall-mall itu, yang dia paham personality, dia lihat, wah ini personalitinya sanguin nih. Dan Terus ini dia lagi lihat juga stres. ini kayaknya lagi stres. Itu gampang banget loh dipromosikan produk apapun. Dan kalau dia bawa kartu kredit itu gampang banget dia gesek, gampang banget. Nah, jadi begitu Anda tahu, ya, begitu lingkungan Anda tidak menyenangkan, stres, simpan kartu kredit di dalam dompet kecil. Dompet kecilnya masukin ke dompet yang agak sedang. Terus dompet sedang itu masukin ke dompet yang agak besar. Terus masukin ke deposit box yang kecil, ya kan? Dikunci. Masukin dalam lemari, dikunci laci lemarinya, terus lemarinya dikunci. Itu stres banget ya kayaknya ya. Sehingga apa? Itu akan mengurangi pengeluaran tadi. Nah, makanya kalau kita paham pasangan kita, seorang sanguin, begitu kita lihat dia lagi stres, daripada dia ngabisin duit, buru-buru tuh kasih makanan egonya. Apa makanan egonya?
Perhatian. perhatian, Dipuji-puji. pujian, kasih hadiah kecil yang murah meriah. Mungkin Anda punya taman di depan gitu ya, ada bunga gitu kan ya, bunga apa aja, dia nggak peduli bunga mawar, bunga apa, yang penting bunga dikasih, Sengwin seneng tuh, Sengwin seneng. Gitu, Mbak Ayu, ya? Kasihlah Kayak bunga Mbak Ayu. itu. Iya, kurang lebih. Mungkin Mbak Ayu yang Sengwin nih, ada pengalaman nggak pada saat stres itu sempat ngabisin berapa juta itu? Iya. Oh ya. Pernah ya? Atau sempat apa? Ke mana waktu itu, ke Bangkok atau kemana ya waktu Iya, itu? iya, Coba, iya. mungkin bisa ceritain Mbak Ayu. Emang waktu kemarin kita traveling itu keadaannya lagi galau berat, Pak. Ya, ya. Oke, spend money berapa kan? Mhm. Terus abis itu pas di sana, oh kenapa nggak sekalian ke sini? Oh ada ini murah nih. Kayak gitu lah, nggak kontrol betul nggak kontrol. Dan yang paling parah itu kemarin terakhir di Jogja. Jadi udah pertamanya itu mau beli bensin aja gitu ke pom bensin sambil berjalan-jalan kan, oke lah. Itu memang baru galau ini ya. Iya. Habis itu kita ke supermarket. Diambillah semua itu. Ternyata lupa nggak bawa duit, nggak bawa ATM. Di kasir ya gitulah, memalukan sekali, Pak. Tapi habis itu malah ketawa-ketawa jadi senang juga gitu. Konyol, ketawain diri sendiri gitu. Iya, konyol banget. Terus ya. dikembalikan lagi barangnya ini. Iya. Iya, dengan ketawa-ketawa gitu ya. Iya. Nah, waktu pas galau terus yang tadi traveling itu sempat habis berapa? Sebutin nih, Pak. Nggak apa-apa. Spend money cuman paling 10 juta ya, Pak. Akhirnya kita keliling 4 negara habis 30 juta. 30 juta. Jadi Senin Habis itu puasa. Dan mungkin karena senangnya masih nerap gitu kan ya. Beberapa bulan itu, hampir 2 bulan itu aku nggak kerja. Karena masih kerjaannya apa? Ngedit foto. Ih bagus. Update gitu kan. tapi sebenarnya pelarian dari stresnya ya. Pelarian dari stres. Iya. Baik gitu. Nah, jadi penyebab stresnya adalah kehidupan yang tidak menyenangkan. Penyebab stresnya si Sengwin tadi. Reaksi terhadap stresnya, action beliau si Sengwin ini itu tadi. Pertama dia meninggalkan gelanggang. Yang kedua dia pergi berbelanja atau makan-makan. Nah, seperti Bayu tadi kan dia stres meninggalkan Indonesia, harus pergi ke luar negeri gitu Iya. ya. Iya. Dengan niat awal benar ya Pak. Dengan niat awal benar, udah termanage gitu kan. Cuman ternyata hilaf gitu. Hilaf gitu kan. Mumpung gitu. Tapi senang bisa terobati gitu. Tapi dipikir lagi ya. Oke, mungkin bagi orang lain atau bagi orang terdekat, nyebelin banget sih masa gini gitu kan. Tapi sekarang setelah mengenal personality plus kayak gini, ketika galau stres kayak gitu gimana Mbak Ayu nih? Sebenarnya masih ya, itu Masih susah ya? banget ya. Susah banget Cuman ya? dikontrolnya Iya. paling karena mungkin sedang jalan-jalan dan makan Bener. ya itu pasti itu Pak. Tetap Jadi aja personality itu nggak bisa berubah. nggak bisa berubah. Ya? Tapi kalau kita udah tahu, kita paham mengantisipasinya. Contohnya tadi, yang pergi berbelanja tadi kan, kalau Sengwin lagi stres kan tidak terkontrol. Cara ngontrolnya jangan bawa ATM, jangan bawa kartu kredit ke mall. Nah itu kan. Caranya gitu strateginya. Nyambung. Iya kan? Terus pelarian lain kan dia makan tuh. Makan itu kadang-kadang tidak milih. Yang mana depan mata itu dimakan, dan jumlahnya kadang-kadang banyak gitu, tidak terukur. Nah, caranya segera pergi ke rumah makan yang dia banyak sayur-sayuran dan buah-buahannya. Nah, iya. Jadi ada positifnya ya. Ya, jangan ke warung Padang. Warung Padang jebol tuh. Oh, itu jebol tuh. Tapi kadang-kadang Sengwin ya sukanya yang model-model gitu Model makanannya. gitu ya. Tapi kalau kita udah paham, cari mana yang healthy food. Kan ada healthy food ya, kategorinya healthy food. Jadi begitu kita ini langsung mungkin ke supermarket, belilah buah-buahan agak banyak, sayur-sayuran agak banyak, masak sendiri di rumah. Jadi stres tetap, makannya tetap akan dilakukan oleh seorang Sengwin nih, reaksi terhadap stresnya. Dan itu nggak bisa dihindari. Nafsu makannya meningkat dengan sendirinya. Cuman cara mengantisipasinya, pilihlah yang healthy food tadi. Jangan sembarang, biasanya larinya ke gorengan sebelah tuh. Beli pisang goreng, tahu, bakwan, itu makannya udah nggak kira-kira tuh. Nggak tahu tuh kalori satu gorengan itu, bakwan aja itu bisa 300 kilokalori ya. Bakwan itu. Terus tahu isi itu 250-an tuh. Satu pisang goreng itu 225 kilokalori. Nah, sedangkan sehari kan kita hanya butuh 1.500 sampai 2.000. Nah, kalau lagi stres
itu si sanguin itu bisa 5.000 kalori loh yang dimakan. Betul sekali. Bayangkan. Tapi ada cara lain loh. Ada cara gimana? Cara lain gini. Mbak Ayu. Jadi kan emang sanguin itu bosenan ya. Bosenan. Ketika seneng-seneng ya main sama yang sanguin. Nah, ketika galau, cara antisipasi aku tuh ngehubungin orang-orang phlegmatis dan melankolis. Gitu. Buat dengerin curhatnya ya. Dengerin curhatnya bisa atau dengan mereka mau ngobrol gitu, kita ngobrol apa, jadi kan keluar. Mungkin Iya. itu juga sih karena butuh didengar ya mungkin ya Pak ya. Betul. Gitu. Jadi mencari makanan egonya. Nah. Salah satunya didengarkan. Karena sanguin paling suka ngomong suka ngomong dan banyak ngomong. dan sudah seneng banget didengerin gitu ya. Iya. Jadi penyebab stresnya adalah keadaan yang ini yang tidak menyenangkan. Dan dia melihat sekelilingnya orang nggak mendukung lagi. Reaksinya yang tadi pertama kan dia meninggalkan gelanggang, meninggalkan tanggung jawab, terus pergi berbelanja atau makan-makan. Yang berikutnya adalah dia mencari kelompok yang bergembira. Jadi sanguin kalau lagi stres, dia ya itu tadi ngumpul dengan teman-teman yang bisa menggembirakan dia. Dan biasanya yang bisa menggembirakan dia adalah si phlegmatis. Nah, betul kan? Pendengar yang baik. Itulah. Nah, karena begitu dia ngomong didengarkan itu sudah gembira. Udah seneng ya. Tapi kalau dia ketemu sesama sanguin kadang-kadang rebutan ngomong. Iya. Nggak mau kalah semuanya. Tapi kadang-kadang kalau dia bisa matching, itu mereka akan ketawa bersama. Tapi kadang-kadang ketawa bersamanya sambil minum-minum, sambil makan-makan lagi. Ujungnya tetap dimakan-makan. Makan-makan. Tetap makan-makan. Dan makan-makannya kalau nggak paham ya tidak terkontrol tadi. Satu-satunya cara adalah belajar healthy food. Dan paham pola hidup sehat, pola makan sehat, pola pikir sehat. Oke, nanti kan kita lanjut lagi ya. Ya. Kita harus break dulu ini. Oke, kita masih di Smart Personality hingga tuntas nanti pukul 17 ya. Dan untuk Smart Listeners yang mau gabung, telepon langsung aja di 557760 557760 atau bisa juga SMS di 081568966666. Kita membahas ini seorang sanguinis itu menjadi tertekan kalau seperti apa dan reaksinya seperti apa. Tadi sudah diceritakan sama Mas Indra sama Mbak Ayu juga. Salah satunya Mbak Ayu ini seorang sanguinis, ternyata benar juga ketika Mbak Ayu ini stres, akhirnya spend money-nya nggak tanggung-tanggung ya sampai 30 juta gitu. Dan juga berdua. Dan hobi makannya juga jangan langsung keluar itu ya. Banget ya. Oke. Dan tadi itu perlu disiasati juga ya Mas Hermansyah ya. Iya. Jadi diarahkan ke sesuatu yang Positif. Betul. Seperti tadi makanan-makanan yang sehat, healthy food gitu ya. Jadi kalau kita paham personality, kita juga akan paham bagaimana menjaga kesehatan kita. Karena kesehatan itu berharga banget loh. Kita banyak uang, kaya raya, atau kita seorang pejabat tinggi pun kalau nggak sehat, semuanya tidak bermakna. Nah, jadi yang kita pahami adalah apa penyebab stres kita, itu satu. Terus pada saat stres itu udah mulai terjadi, bahasa anak muda kan galau namanya, galau ya. Nah, pada saat stres terjadi, apa reaksi yang dilakukan oleh si personality ini? Dan kalau itu terjadi, bagaimana cara mengantisipasinya? Nah, yang tadi kan penyebabnya adalah kondisi yang tidak menyenangkan. Itu pertama. Yang berikutnya yang sering menyebabkan si sanguin stres, kemungkinan tidak disukai atau bosan. Dia paling takut ketakutan kalau dia tidak disukai atau yang membosankan. Dia juga takut dengan hal-hal yang harus mengikuti waktu. Maksudnya waktu itu disiplin. Makanya sanguin itu kalau udah bicara on time, tepat waktu itu dia paling begitu. Kamu harus datang tepat waktu ya, dia langsung Stres. langsung sedikit kayak kaget, aduh, ini kan. Nah, dia paling takut dengan hal-hal seperti itu. Atau dia takut disuruh mencatat uang yang dipakai. Gitu. Kalau suruh buat rincian itu paling sebel gitu loh. Paling nggak mau si sanguin ini. Kalau melankolis suka dia mencatat. Bahkan nggak disuruh pun dia kasih catatan itu. Makanya kalau sanguin lagi tugas dinas luar gitu kan ya. Terus si bagian keuangan ngomong, nanti pengeluaran dicatat semua ya. Itu dia udah paling sebel. Belum berangkat dia udah suruh nyatat. Makanya kadang-kadang
ya dia rela nombok pakai uang sendiri daripada dia suruh nyatet secara rinci. Nah, jadi penyebabnya itu dua, ya. Kondisi yang tidak menyenangkan atau orang-orang yang tidak mendukung dia lagi, dan dia kondisi-kondisi yang berhubungan dengan disiplin, terus mencatat keuangan dan sebagainya. Ya, membosankan. Itu penyebabnya. Nah, begitu penyebab itu terjadi, kan stres toh. Nah, begitu stres, reaksi terhadap stresnya yang tadi kita bahas, meninggalkan gelanggang. Yang berikutnya pergi berbelanja atau makan-makan. Nah, yang berikutnya ini dia mencari kelompok yang bergembira. Jadi kalau dia ikut satu arisan itu udah nggak menyenangkan lagi, dia pindah ke arisan lain. Kalau dia bekerja, dia pindah pekerjaan. Kalau dia ikut komunitas udah nggak menyenangkan lagi, dia pindah ke komunitas yang lain. Tapi tanpa dia sadari, dimanapun dia akan ketemu orang yang nyebelin dia sebetulnya. Nah, kalau dia nggak paham, dia akan loncat-loncat terus. Makanya sanguin terkadang dia sering dikenal juga sering pindah-pindah pekerjaan. Iya, oportunis ya. Jadi dia bosenan juga, boringan seperti itu. Begitu suasana nggak menggembirakan lagi, dia cari kelompok yang menggembirakan. Tapi yang harus diketahui, sesuatu yang berhubungan dengan menyenangkan hati atau bergembira, itu pasti cost-nya tinggi, cost-nya mahal. Itu nggak bisa dihindari lagi. Nah, makanya pintar-pintarlah, harus smart finansial juga, harus smart finansial. Tapi lucunya sanguin ini diajarin smart finansial, dia nggak pernah mau tahu, karena dia hidup di masanya. Dia tidak pernah berpikir bagaimana hari esok dia akan hidup. Sekarang ada duit, sekarang gua hidup. Itu sanguin. Jadi sanguin itu kalau punya uang banyak, dia nggak betah tuh megang uang itu. Beda dengan melankolis. Melankolis itu paling pintar dia jaga uangnya. Sanguin, wow, itu paling boros tuh. Orang paling boros tuh sanguin. Makanya kalau kita tahu personality ya, begitu kita tahu nih teman kita sanguin, dia baru dapat rezeki banyak, udah pepet terus aja tuh. Kadang-kadang dia shopping, kita nemenin dia shopping. Kadang-kadang dia tanpa sadar ngomong, udah lu pilih-pilih, ntar gua bayarin. Walaupun nanti begitu sampai rumah dia mikir, waduh, ini bayarin temen gue habis sekian. Tetap mikir juga ya. Tapi mikirnya belakangan ya. Kenapa? Dia berusaha menghibur dirinya sendiri dengan cara mentraktir teman-temannya. Ya, jadi betul-betul pemboros yang luar biasa. Jadi kalau kita paham pasangan kita ada sanguin ya, begitu kita ngerti di kantor dia atau di kerjaan dia lagi ada sesuatu yang membuat dia stres, kita sebagai pasangannya harus pintar. Daripada dia ngabisin uang, daripada dia membelanjakan sesuatu yang nggak diperlukan, langsung kasih makanan egonya. Apa makanan egonya? Perhatian, kasih sayang, dipuji, dan lain sebagainya. Dan kita temenin dia ngobrol. Kenapa? Kalau enggak, dia akan mencari kelompok yang menggembirakan. Iya, kalau kelompok yang menggembirakannya positif. Kalau kelompok menggembirakannya ngajak dia minum-minum, kan malah negatif tuh. Atau mungkin malah berjudi, atau yang lebih dari itu kan malah bahaya. Jadi sebagai pasangan nih, sebagai pasangan ya, Anda kalau tahu pasangan Anda sanguin, langsung buru-buru kasih makan egonya. Apa makanan ego sanguin? Perhatian, kasih sayang, hadiah nggak harus mahal loh. Hadiah nggak harus mahal. Ya, dia dikasih coklat, ya coklat yang murah-murah yang harga 5.000 10.000 udah seneng sanguin. Gitu. Dan biasanya dia kan seneng kalau disentuh. Sanguin ini. Sanguin kan suka menyentuh, dia udah pasti suka disentuh juga. Langsung mungkin dipeluk, dirangkul seperti itu. Itu sudah mengobati stresnya. Oh, iya. Gitu. Nah, ini nggak dibahas di buku, ya. Tapi ini ada di buku yang lain. Namanya 5 bahasa kasih bukunya. Rata-rata sanguin salah satu bahasa kasihnya adalah sentuhan fisik. Seperti itu. Ya, jadi itu reaksi terhadap stres. Nah, atau yang lainnya nih, reaksi terhadap stres.
menciptakan dalih. Berdalih, ngeles. Ngeles ya, ngeles. Nah, sanguin kalau udah mulai ngeles itu lagi stres tuh biasanya. dan hebatnya sanguinnya kalau ngeles itu masuk akal. Dan dia bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk ngelesnya tadi itu, untuk berdalihnya itu. Dan yang mendengarkan dia percaya. Oh iya. Seperti itu. Contohnya nih, pokoknya seorang sanguin, dia terlambat. Ditanya sama atasannya, kenapa kamu terlambat? Oh ya Pak, tadi itu di jalan tuh macet. Ya memang mungkin macet, tapi macetnya mungkin nggak lama gitu. Nah bisa jadi begitu macet dia mampir ke salah satu toko atau ke satu tempat untuk menghilangkan kebosanan tadi. Nah di situ asik dia ketemu orang ngobrol asik, akhirnya dia telat. Karena sanguin itu kalau jalan sering mampir-mampir. Seperti itu. Nah mungkin Bayu ada pengalaman mampir-mampir gitu? Banyak. Mungkin mau ke suatu tempat. Itulah kita bahas gimana caranya sekarang. Gimana cara menghandle itu gitu kan ya. Caranya belajarlah. Kalau seandainya kita datang tepat waktu, kita dapat pujian atau dapat hadiah. Nah pasti kita akan lebih menghargai waktu itu. Nah kalau saya gampang, saya kan ada sanguinnya juga. Jadi kalau saya janjian, selalu saya punya prinsip bagaimana datang 1 jam atau setengah jam sebelum janjian tersebut. Walaupun kenyataannya kadang-kadang masih sering mepet juga, kadang-kadang ya telat juga. Ya karena personality nggak bisa dihilangkan, itu dasar kita. Tapi dengan kita satu kali saja ambil keputusan, setiap kita janjian selalu hadir tepat waktu, insya Allah kita bisa antisipasi gitu. Dan kalau ada sesuatu yang menarik di tengah jalan, jangan mampir. Karena sanguin itu gampang banget dia membelokkan arah. Mudah tergoda. Mudah tergoda. Jadi ada keramaian dikit, apa tuh? Oh mampir tuh. Apalagi kalau sanguin naik motor tuh, gampang banget dia melokinnya. Gitu. Nah jadi kalau pasangan kita sanguin, tiba-tiba mau ke satu tempat, terus dia berbelok, haram maklum. Ini cukup menarik sekali ya sepertinya. Dan juga di dunia kesehatan Mas Indra juga punya planning berkaitan dengan nanti pasien yang sanguinis kayak itu Mas. Iya, jadi untuk planningnya ya untuk pasien dengan sanguinis biasanya kan memang sering tertekan gitu kan, dengan kondisi lingkungan yang kurang mendukungnya dia. Misalkan kalau ada pasien dengan kepribadian sanguinis nanti dia berobat ke kita juga lihat dulu sebenarnya masalahnya itu sebenarnya masalah dari penyakitnya atau masalah dari emosi kejiwaannya seperti itu. Psikomatis. Iya, psikosomatisnya. Ya. Kalau misalkan memang penyakitnya dari kejiwaannya ya sudah kita support dia, kita arahkan dia untuk memperoleh yaitu makanan egonya itu. Jadi kita arahkan ke situ sehingga nanti tidak diobati pun dia udah sembuh sendiri kayak gitu. Bener banget itu. Bener banget ya. Jadi tidak harus minum obat, mungkin dikasih voucher trip kemana gitu. Iya. Ya kalau teman-teman dokter paham personality, dia akan sangat membantu pasien. Kalau pasiennya sanguin, kadang-kadang sakitnya itu penyebabnya adalah stres. Kalau sanguin itu sakitnya ada penyebabnya stres. Nah, kalau si dokter tuh paham, dia nggak perlu kasih resep, nggak perlu kasih obat. Dia sarankan aja tuh jalan-jalan ke mall atau mungkin silaturahmi ke keluarganya atau bermain dengan anak-anak, itu insya Allah sembuh. Nah itu benar banget. Gimana? Kok bisa benar kan ada satu? Contoh yang realnya yang semalam gitu saya jalan sama teman gitu kan, terus tiba-tiba sakit perut. Yang sakit banget gitu kan, tapi karena memang harus main ya udah dilanjutin, cuman dari mukanya udah pucat gitu. Disarankan mau ke dokter po, dia bilang gitu. Aku udah ngerti bahwa ini tuh aku lagi stres gitu kan. Nggak usah, aku lagi nggak bersahabat sama dokter gitu. Malamnya gini sama teman-teman yang lain, hey teman-teman ini tuh plekmanis sanguin juga, nanti kumpul yuk besok selepas aku siaran gitu kan. Tapi aku mau mau di tempat yang ada martabaknya. Aku langsung makan. Belum nanti. Tapi sebelum itu juga Pak, karena kita excited mau ke yang senang-senang gitu kan ya, itu sembuh dengan sendirinya gitu. Jadi dokter mungkin ya saya sekarang lagi nggak butuh dokter, butuhnya itu gitu. Tapi memang betul. Misalnya tadi kata Pak Herman, ketika kita lagi stres berat, memang
orientasinya itu langsung ke makanan dan belanja gitu. Ya. Jalan-jalan sih menurutku nggak apa-apa, asal nggak belanja gitu kan. Nggak belanja karena sering banget pasti belanja sesuatu ketika sampai rumah. Iya apaan sih? Aku kan nggak butuh ini gitu. Jadi jalan-jalan perlu, misalnya dengan silaturahmi gitu. Itu yang aku lakukan juga Pak. Udah 2 bulan ini aku senangnya itu gara-gara silaturahmi, terus ketemu sama anak-anak kecil gitu kan, yang baru ini. Terus lagi kita berpindah ke komunitas baru, komunitas baru yang benar-benar kita tuh harus menyesuaikan diri kan di awal gitu kan. Nah untuk menjaga kesehatan kita ya kita datangilah komunitas-komunitas sport gitu, komunitas olahraga gitu kan. Itu sangat membantu sekali gitu. Dan memang kalau obat stres itu kan biasanya harusnya kita olahraga ya dok ya. Iya benar. Nah, gitu, itu sangat membantu sekali gitu. Jadi ya meskipun saya sekarang belum 100% bisa sembuh, tapi bisa menanggulanginya dengan hal seperti itu. Gitu. Bisa terkontrol lagi. Terkontrol gitu ya. ya, dan itu malah lebih menyenangkan gitu. Kalau terus lagi kita setiap hari kita harus baca buku lah minimal, baca buku yang menyenangkan ya, yang mendukung kita gitu. Kalau yang enggak, yang suka ini kan kita nggak suka ya, misalnya disuruh, kita nggak suka disuruh, terus diceramain kita nggak suka. Ya. Jadi carilah apa di internet gitu, bacaan-bacaan yang menarik gitu kan, setiap hari. Terus dengerin musik-musik yang menginspirasi gitu. Itu sih. Ya, jadi sanguin itu kalau dia paham, pada saat dia ngerti dia lagi stres, dia sebenarnya bisa ngobatin dirinya sendiri. Dengan cara nonton film mungkin, tapi filmnya jangan yang film sedih-sedih juga ya. Film yang menyenangkan gitu ya, yang lucu-lucu. Terus mungkin dia dengar musik gitu. Musiknya jangan yang sadu-sadu, yang bergembira. Nah, itu cara antisipasi biar dia tidak tambah berat badan dan tidak menghabiskan uang untuk berbelanja yang tidak dia butuhkan. Seperti itu. Nah, jadi dampak dari kita memahami siapa diri kita itu bukan hanya sebatas kita punya kemampuan people skill, tapi kita juga bisa menjaga kesehatan kita itu sampai hari tua kita. Seperti itu. Tapi kalau kita nggak paham, kita akan memborbardir tubuh kita itu dengan makanan-makanan yang sebetulnya nggak dibutuhkan oleh tubuh kita. Kalau secara dunia kedokteran apa itu? Tidak, kan tubuh kita hanya butuh vitamin, mineral, apalagi protein. Ya, protein, lemak, karbohidrat ya semuanya butuh dengan jumlah yang normal gitu. Jumlah yang normal. Nah, sanguin kadang-kadang nggak normal. Kalau lagi stres itu. Jadi galaunya sanguin itu seperti itu. Galaunya seorang sanguin. Tapi teman-teman juga bisa bantu sekali, Pak. Teman-teman itu, misalnya kayak kemarin untuk keuangannya lah, aku mau cerita nih. Baru seminggu ini kan aku sampai di Jogja. Nah, baru ketemu lagi. Oh, kamu di Jogja toh, gitu. Orang-orang Jogja kan kata Pak Herman pelikmatis semua ya. Iya, kebanyakan mayoritas. Ya udah deh. Aku kok pengen apa sih, kayak ada yang aneh gitu di tubuhku gitu. Ya udah deh, aku nginep di tempatmu ya gitu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Setelah kita ngobrol-ngobrol, untuk menanggulangi masalahku, misalnya dengan boros itu, temanku bersedia buat dia tuh pegang pegang rekeningku, kita dengan perjanjian jangan pegang ATM. Itu serius Mas. Ini dengan Alifta, hey Alifta, thank you so much. Dengerin nggak ya nih? Dia dengerin, dia harus dengerin. Alifta, thank you gitu kan. Dalam seminggu seenggaknya aku bisa spend money gitu kan, meskipun ini. Jadi bener Pak, itu nanti saya mau, kata dia, terus gimana ATM-nya? Nanti ATM-nya disalatip aja. Itu beneran real kayak gitu. Karena memang berhambur-hambur ke sana kemari gitu kan. Dengan dalih, kan kita juga ngasih ke tukang dagang gitu. Sedekah ya. Iya, sedekahnya ke penjual gitu kan. Akhirnya kayak gitu, solusinya kayak gitu untuk keuangan. Kasih ke orang yang kita percaya gitu. Ya, ini satu yang menarik ini ya, cara-caranya nih ya. Ya, Mas lagi. Jadi penyebabnya tadi udah jelas. Penyebab kita stres itu untuk sanguin, lingkungan nggak menyenangkan. Terus orang tidak ada yang mensupport dia lagi, tidak ada yang memuji dia lagi. Terus reaksi terhadap stresnya, meninggalkan gelanggang, pergi berbelanja, mencari kelompok yang bergembira, menciptakan dalih. Tadi berdalih ya, itu paling jago tuh. Ya kalau dia udah mulai banyak dalih itu udah dia lagi stres tuh. Nah yang terakhir,
si sanguin ini reaksi terhadap stresnya menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam. Nah itu kalau betul-betul dia stres berat, itu orang yang disalahin kan kadang-kadang bisa sampai terkena kasus loh. Kadang-kadang Itu yang parah ya Pak? itu yang parah. Aku enggak kok. Ya, jadi dia menyalahkan orang lain. Jadi ketemu aja alasannya, si Anu salah lah, gara-gara dia sih makanya gua begini, gara-gara. Jadi selalu menyalahkan orang lain. Ini reaksi terhadap stresnya. Nah makanya kalau kita paham, ya udah kita harus berpikir positif, positif thinking. Apapun yang terjadi terhadap diri kita lah yang salah, bukan orang lain. Nah makanya kalau saya udah ketemu sanguin, begitu dia sudah mulai menyalahkan orang lain, oh saya paham, ini lagi stres nih. Langsung kita kasih makanan egonya. Apa makanan egonya? Kita puji, kita kasih hadiah, mungkin kita sentuh, seperti itu. Ya tapi kalau yang bukan muhrimnya jangan ya. Sesama juga nggak apa-apa, sesama. Tapi bukan apa LGBT. Bukan itu juga. Ya makanan egonya kan banyak, perhatian. Ya kalau dia ngomong didengerin, langsung kasih makanan egonya. Begitu makanan egonya kita kasih, itu obat yang paling mujarab untuk seorang sanguin. Yang lagi galau.com. Lagi galau seperti itu ya. Seperti itu. Sebenarnya gampang kalau kita udah tahu personalitinya kayak gitu ya. Langsung kena ada ya. Jadi sanguin, apalagi kalau dia di kantor gitu kan ya. Kan banyak kan sanguin tuh dia ini apa? Senangnya di marketing. Begitu akhir bulan omsetnya masih jauh, nggak mencapai target, dia langsung mencari itu siapa yang bisa gua salahin. Apakah kebijakan pemerintah? Apa supervisornya nggak support dia? Ya kan? Ya dia di samping menyalahkan orang lain, dia berdalih tadi. Jadi menjadi satu kesatuan ya, antara berdalih dengan menyalahkan orang itu jadi satu kesatuan. Nah kita sebagai atasannya, kalau kita ngerti ini anak buah kita sanguin, insya Allah kita nggak ikut stres. Iya kan? Kenapa? Begitu dia berdalih, begitu dia menyalahkan orang lain, kita senyum-senyum aja. Cukup dalam hati. Dasar sanguin. Seperti itu. Ya kan? Nah, tapi kalau kita nggak paham personality, begitu dia berdalih dan menyalahkan orang lain, kita sebagai atasan biasa terbawa arus. Oh iya betul juga nih, gara-gara si Anu nih, makanya target lu nggak tercapai. Kita ikut nyalahin juga akhirnya kan. Nah kasihan, belum tentu dia salah, belum tentu dia salah. Tapi sanguin begitu dinyalakan orang lain, dengan intonasi suaranya, dengan sorot matanya, dengan bahasa tubuhnya, itu bisa meyakinkan loh, meyakinkan. Nah bahayanya begitu kita sebagai atasan ini yakin dan kita bertindak salah, kasihan yang disalahkan. Sebetulnya itu terjadi hanya reaksi terhadap stresnya seorang sanguin tadi. Oke, Mas Remasa, ini sebagai closing kita nih apa nih? Ya. Karena waktu kita cuma tinggal dikit lagi nih, kan? Ya, jadi poinnya adalah teman-teman pelajari personality dengan lebih dalam lagi. Bukunya masih ada di beberapa toko buku. Ya, kalau kesulitan nanti mungkin bisa hubungi Smart FM. Ya, karena ini bukunya buku lama. Ini kitab lama ini. Ya. Buku ini dituliskan oleh Hippocrates 400 tahun sebelum Masehi. Sebelum Masehi, 400 tahun sebelum Masehi loh. Jadi ini kitab kuno yang terus diperbarui. Tapi ilmunya masih up to date. Dan ini dampaknya bukan hanya untuk people skill, tapi bisa untuk kesehatan, bisa juga untuk cara ibadah. Nah, sanguin tuh kalau lagi stres ya sholatnya kadang-kadang lupa tuh berapa rakaat. Ini udah 4 rakaat baru 3 rakaat kan. Nah itu terjadi juga tuh. Jadi dampaknya sampai ke sana. Nah begitu kita lagi stres si sanguin ini, kita paham ya begitu mau sholat lebih khusyuk lah, lupakan dulu masalah-masalah itu biar sholatnya juga benar. Ya jadi manfaatnya banyak sekali dan kita minggu depan akan coba kita bahas tentang melankolis, bagaimana reaksi penyebab si melankolis ini stres itu apa dan reaksi terhadap stresnya bagaimana, terus solusinya bagaimana.
Seperti itu. Ya, jadi melankolis dia punya istilahnya punya gaya sendiri, reaksi terhadap stresnya beda dengan sanguin, bertolak belakang sekali. Ya kan? Minggu depan kita akan bahas itu. Dan kita akan undang juga bintang tamunya yang melankolis. Melankolis. Kalau sanguin ciri-cirinya kalau lagi stres dia gemuk. Kalau melankolis ciri-ciri kalau lagi stres tambah kurus. Tambah kurus itu. Ya mungkin Mas Indra ada pengalaman teman yang melankolis ya stres tambah kurus itu? Ya banyak. Banyak ya? Ada. Banyak ya? Banyak. Tapi kayaknya Mas Indra harus cerita besok episode yang akan datang nih. Oh, boleh. Dia harus datang lagi ya. Iya. Jadi kalau nanti ada teman-teman yang memang dia melankolisnya kuat, ya saya udah ada satu bintang tamu sih yang bisa kita undang juga. Ya, dia susah gemuk sampai sekarang. Karena kayaknya dia ngalami stressing yang cukup berkepanjangan. Jadi stres, galau itu kadang-kadang kita sering nggak sadar kapan saatnya kita saatnya tidak. Sama kayak kalau kita masuk ke pasar tradisional, ke pasar ikan gitu. Begitu kita masuk kan rasa amis itu udah kecium ya. Tapi si pedagang ikan karena dia sudah terbiasa, dia udah nggak tahu lagi amis atau tidaknya. Yang tahu adalah orang lain. Sama juga dengan stres. Kalau kita udah sering mengalami stres, kita sampai nggak tahu kita lagi stres atau enggak. Seperti itu. Tapi kalau kita memahami personality, begitu nafsu makan kita meningkat, sanguin, dia tahu, gue lagi stres nih. Kalau melankolis, begitu semuanya serba nggak enak, makan pun nggak selera, gue lagi stres nih. Kalau koleris, begitu dia emosinya muncak-muncak, sering marah-marah, gue lagi stres nih. Kalau flekmatis, kalau lagi stres, berdiam diri, merenung, dia mengurung diri di kamar. Oke. Ini satu bahasan yang cukup menarik untuk episode berikutnya nih ya Mas Roman saya. Dan untuk Mas Roman yang mau gabung untuk datang langsung ke studio silakan. Dan nanti Mas Roman sudah menyiapkan voucher yang menarik ya untuk yang datang ya Mas. Ya, mulai minggu depan Insya Allah kita dapat ini, dapat support, dapat support dari salah satu warung Yami ya. Yami ini lagi ngetren nih di Jogja. Namanya Yami Panda. Kita dapat kupon untuk makan satu porsi kenyang besar. Ini cukup. Jadi yang datang ke sini dapat satu-satu. Semuanya dapat ya. Semuanya dapat. Ya, terima kasih. Tapi daftar dulu mungkin ya. Iya, daftar dulu ke Smart FM. Ke nomor berapa tuh Mas? 0815689666 untuk SMS-nya. Ya jangan sampai 100 orang nanti nggak muat di studio. Yang hari ini nggak dapat. Belum dapat hari ini. Belum dia. Minggu depan. Belum ya. Gak usah sedih ya. Ya. Oke, thank you Mas Hermansyah, Mas Indra juga Mbak Ayu sudah cerita banyak nih ya. Sebentar pengalaman. Salam boleh nggak sih Mas? Mau salam boleh? Boleh. Jangan seluruh Jogja ya. Enggak. Aku cuma mau ini aja. Apa namanya? Selamat datang buat Neng, temanku, dia yang dapat beasiswa di Perancis. Selamat liburan yang sangat pendek sekali. Mudah-mudahan aku bisa nyusul ke Perancis gitu. Terus lagi untuk apa namanya? Calon siswa-siswi yang udah daftar ke PSBB penerbangan, persiapkan dan selamat datang. Nanti siap-siap untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya Pak Herman ya. Iya. Insya Allah nanti PSBB kan kita kasih personality ya. Iya. Yang angkatan tadi. Thank you Mbak Ayu, Mas Indra dan juga Mas Hermansyah. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan selamat sore. Selamat sore.